pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Arif Mustaqim MH. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada kesempatan ini selain rasa syukur kami kepadamu ya Allah, atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara pengucapan dan penandatanganan Fakta Integritas di Pengadilan Agama Brebes tahun 2022 ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, dan sekaligus bermanfaat bagi kami. Ya Allah, Zat yang Maha Mengetahui, kami mengakui sepenuhnya ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas, yang tidak mungkin kami dapat meraihnya tanpa bantuan-Mu. Oleh karena itu kami mohon ya Allah, dengan hati yang paling dalam, agar apa yang telah kami lakukan dalam rangka pengucapan dan penandatanganan Fakta Integritas ini dapat bermanfaat dan Engkau catat sebagai amal soleh, sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, segarkanlah pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang besar yang terkandung dalam acara ini. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan bakti kami kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembinaan dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes kepada Bapak Dr. Andes Haji Udi Najmuddin SHMH disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Yang mulia Bapak Ibu Hakim, yang kami hormati Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, para pejabat struktural dan personal, serta seluruh karyawan Pengadilan Agama Brebes yang berbahagia. Alhamdulillah, ini suatu yang bahagia bagi kami, dan ini yang pertama kita ngumpul bersama mulai dari ketua sampai ke bawah, security, OB dan lain sebagainya. Kita bisa berkumpul semua di satu ruangan, dan hal ini jarang sekali seperti ini gitu. Ini sekarang kita memang suatu keharusan perintah dari atas, yang mana kita harus melaksanakan, menyatakan penandatanganan Fakta Integritas mulai dari ketua sampai kepada PPNPN dan honorer. Karena ini merupakan suatu keharusan, dan tadi saya wakil ketua Panitia Sekretaris telah mengucapkan fakta integritas, dan sekarang nanti akan ada penandatanganan lagi juga. Dan tadi mendengarkan pembinaan dari Pak Dirjen, yang intinya ada 5 hal yang beliau sampaikan gitu. Yang pertama, bahwa pimpinan harus meningkatkan pembinaan dan pengawasan itu terhadap bawahannya, sangat penting sekali. Dan hal ini sudah ada regulasinya, yaitu di dalam Permen nomor 8
tahun 2016. Ini sangat penting. Kemudian yang kedua, ini meningkatkan disiplin jam kerja keluar kantor, masuk dan keluar kantor. Ini sangat penting sekali. Dan jika mau keluar kantor itu harus sepengetahuan dan seizin atasan. Jangan sampai keluar kantor hanya langsung ngereles dari ruangan pergi tanpa ada yang tahu, sehingga pada saat nanti ada kepentingan, ada keperluan, Pak ini kemana? Ada perlu, sedang tidak tahu, ternyata sedang keluar dan sampai sore. Nah ini tidak kita inginkan. Kata beliau jam masuk jam 8, pulang sampai jam 16.30 hari Senin dan sampai Kamis. Sedangkan hari Jumat kita masuk jam 07.30 sampai jam 16.30. Ini untuk PA Brebes dan wilayah PTA Jawa Tengah kalau tidak salah. Nah, hal ini memang kita sudah terikat dengan sistem yang ada. Kita harus mengikuti aturan dari pusat seperti itu, kita laksanakan. Dan pimpinan harus mengizinkan jika bawahan mau keluar, kalau itu hal itu memang berkaitan dengan dinas. Tapi kalau hal yang di luar dinas, itu harus dengan alasan yang sangat jelas. Nah, yang ketiga, bahwa semua pegawai, semua hakim tidak memamerkan harta kekayaan yang ada. Jadi kalau kita sering lihat mereka dengan mobil mewahnya, atau mungkin dia makan di restoran yang mewah, atau keluar negeri kemudian di-share di medsos yang bikin ramai di sana gitu. Begitu juga kalau memamerkan perhiasan-perhiasan yang ada, terutama ibu-ibu. Dan hal ini juga mungkin untuk ibu-ibu DYK gitu kan. Jadi kalau berbicara tangannya gini-gini, padahal memamerkan di sini ininya gelang emas. Sampai beliau menyampaikan ada kalung 3 susun katanya, sampai dengan gelang hingga ke sikut katanya. Insya Allah kalau di kita nggak ada itu. Kalau biasanya maaf ini kalau di daerah yang lain itu ibu-ibu kadang-kadang ada yang waduh ini gelangnya itu banyak sekali gitu. Insya Allah Pak Wakil sudah tahu itu seperti itu kan. Dan mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Jika di DYK juga kan ada ketentuan-ketentuannya, dan juga untuk kita selaku pegawai tentu ada juga ketentuan-ketentuannya. Yang keempat itu kita tidak bermain-main di medsos gitu. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya kita tidak perlu. Jangan sampai kita mengomentari kebijakan pemerintah. Karena kita tidak senang dengan Jokowi, kita langsung mengomentari yang negatif. Jangan seperti itu. Kemudian di-share di medsos gitu kan. Nah ini hal terjadi beberapa bulan yang lalu. Memang itu KPK dan KPI sudah mengingatkan, dan sudah mengingatkan juga kepada Bapak yang mulia Ketua Kamar Agama juga Pak Dirjen, ini agar jangan sampai hakim-hakim PA, pegawai PA itu jangan terlalu nyolot katanya di dalam medsosnya gitu kan. Jangan sampai mengomentari kebijakan pemerintah yang tidak baik gitu. Ya, sehingga ada yang dipanggil kalau tidak salah itu. Nah, jika kalau memang ada hal-hal yang tidak suka, ya kita dialogkan aja secara internal. Jangan di-share di grup-grup yang sifatnya dibaca oleh orang luar, apalagi kalau udah masuk YouTube susah untuk dihapusnya gitu. Di FB juga gitu kan. Ya kalaupun internal kita lah itu masih wajar, tapi jangan sampai keluar gitu. Sehingga jangan bermain dengan medsos, apalagi yaitu melawan atau kebijakan dari KMA, Pak Ketua Mahkamah Agung dan pemerintah. Nah, dan yang kelima adalah yaitu mengungkapkan fakta integritas. Itu ya nanti fakta integritasnya ada sendiri ya. Cukup mungkin dari itu dari saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan kompak semuanya. Mudah-mudahan keluar besar dalam keadaan sehat. Maaf. Mudah-mudahan keluarga besar Pengadilan Agama Brebes dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengucapan fakta integritas. Pengucapan yang pertama diikuti oleh seluruh hakim Pengadilan Agama Brebes, dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes. Dimohon untuk melepas masker.
Baik, kepada bapak-bapak dan ibu hakim, ikuti kata-kata saya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa satu, saya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya karena jabatan atau kedudukan saya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dua, saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dan atau peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Tiga, apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya. Brebes 3 Oktober 2022. Nanti tanda tangannya nanti kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa satu, berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Dua, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga, bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Empat, menghindari pertentangan kepentingan atau konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. Lima, memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di lingkungan kerja saya secara konsisten. 6.
akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Pengadilan Agama Brebes serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. Brebes 3 Oktober 2022.